Ardian sebagai pengamat hukum sekaligus kemarin juga sempat menjadi salah satu pengamat politik nih. Nah, melihat kondisi politik sekarang nih Bang, menjelang hasil akhir dari KPU, terus banyak terjadi yang di masyarakat bilang ada kecurangan segala macam. Nah, Bang Ardian sendiri melihatnya atau menanggapinya seperti apa? Ya, yang jelas memang kita mesti secara legowo ya menghadapi kenyataan bahwa sebetulnya pasti di dalam satu perlombaan atau kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, ketika dalam proses itu memang tidak ditemukan adanya kecurangan yang secara terstruktur, kemudian masif dan sistematis, kemungkinan besar apa yang didengungkan bahwa memang ada kecurangan itu bisa diketepikan. Karena kenapa? Proses yang dilaksanakan tanggal 14 kemarin, walaupun ada temuan yang sangat signifikan di sistem Sirekap ya, ya itu kan bukan suara aktualnya, bukan prosesnya, itu hanya rekapitulasi dari perhitungan suara masing-masing TPS. Artinya secara sistematis, masif ataupun terstrukturnya itu masih bisa diperdebatkan. Artinya kalau memang ada tuduhan kecurangan itu nyata, itu wajib ada bukti-bukti yang jelas. Nah, tapi kan Bang, secara maksudnya sistem quick count yang ada di Indonesia ini tiap tahun ya telah terbukti bahwa tidak terlalu besar perbandingannya gitu. Maksudnya seperti real gitu. Nah, ketika hari ini diperdebatkan atau mungkin dipertanyakan gitu. Nah, ini jadi gimana? Ya, makanya sebetulnya kalau metodologi quick count memang dari masa ke masa, yang apalagi di dalam kampanye ataupun pemilihan tahun ini, quick count itu tidak langsung, ya nggak real time. Dia kan harus jeda dulu karena supaya dia setelah pemilihan selesai baru dia ada quick count. Kalau dulu kan dia ada pas jam 7 TET dia langsung ada quick count sambil berjalan. Nah, itu yang sebetulnya sudah alhamdulillah udah diperbaiki ya sistemnya, sistem quick count-nya. Kalaupun ada perbedaan dengan suara aktualnya, memang dari masa ke masa nggak terlalu jauh. Artinya, kalaupun memang ada diskrepansi secara nyata, memang itu harus telak-telak terbukti. Karena kenapa? Menurut saya pribadi sendiri, pendapat saya, kecurangan itu hampir dinyatakan, karena saya juga ketua KPPS ya di TPS saya, kita benar-benar transparan. Semua kita ikutin aturan KPU dengan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, tidak ada tafsir di situ. Sampai pemilih yang mau dipengaruhi apa segala macam oleh KPPS-nya maupun dari pengamanannya maupun dari saksi partai, kita semua sterilkan. Artinya di Jakarta, apalagi di tempat TPS saya, insya Allah itu jalan normal. Nah, kalau melihat yang ada kecenderungan memang ada berubah atau apa segala macam ketika intimidasi di dalam pemilihan, mungkin itu bisa ditemuin di luar Jakarta. Karena kan maksudnya di daerah ya? Di daerah. Karena kan terpencil gitu maksudnya. Betul. Karena kalau di tempat kita semua pakai live medsos. Gimana caranya kita mau mencurangi kan begitu. Artinya live medsos sendiri sebagai kontrol sosial yang clear, apalagi warga juga saksinya dari berbagai partai, nggak mungkin kita melakukan kecurangan. Apalagi ya saya sebagai ketua KPPS, kita melihat anggota kita yang 6 orang itu, mereka nggak ada yang melakukan sampai kegiatan yang namanya intimidasi dan segala macam. Itu di tempat saya. Nah, kalau di tempat yang mungkin yang jauh dari jangkauan internet, dia nggak bisa live medsos, mungkin itu ada peluang, mungkin. Tapi kalau dikaitkan dengan proses quick count dengan aktual
suara, menurut saya betul yang kata kamu bilang, memang nggak beda jauh dia. Karena kenapa? Metodologinya itu kan exit poll. Iya. Ketika dia keluar dari TPS, dia ditanya nih dengan oh kamu milih apa, nah, terus dihitung nih, ya kan, kemungkinan besarnya dengan metodologi yang statistik yang sudah teruji bahwa hasilnya itu. Nah, perbedaannya pun nggak lebih dari 3% biasanya. Iya, benar. Ada yang besar sampai 6%, ada, tapi jarang. Cuman beberapa badan survei aja. Itu yang kurang apa namanya, munafik lah, pesanan lah dia. Litbang Kompas yang kita lihat sangat netral ya, beberapa pemilu yang kemarin juga sudah menunjukkan angkanya ya, bahwa memang clear kalau dari hitung-hitungan 02 memang menang dengan sempurna tanpa ada yang ya ada kecurangan dan segala macam gitu. Kita udah inilah. Nah, makanya saya pikir kalau memang ada yang menuduh itu curang, dia harus membuktikan 3 hal itu tadi: sistematis, masif, dan terstruktur. Kalau nggak 3 itu, menurut saya itu bullshit. Nah, pendapat abang sendiri tentang dituntutnya MK ya dalam hal ini gitu. Maksudnya dituntut untuk kembalikan pemilu yang adil dan jujur, itu gimana bang? Maksudnya MK sendiri kan harusnya cuma sekedar memutuskan kan, dalam arti kata gitu. Nah ini abang melihatnya seperti apa? Kalau dibilang memang ada salah satu paslon yang menempuh jalur yang memang tidak etis, secara fakta memang aktual, terbukti memang hakim-hakim yang dituduhkan itu kan dari secara etika memang terbukti ya, dia melakukan satu pelanggaran etis. Makanya kenapa ketuanya dicopot nih, ya kan? Nah, ketika ketuanya dicopot, apakah keputusannya langsung dianulir? Kan tidak. Keputusannya udah final and binding, sudah ending dia. Artinya yang dinyatakan bahwa MK itu harus memutus segala macam, menurut saya itu di dalam sistem tata negaraan kita, sistem hukum kita itu udah ya isapan jempol lah, kasarannya you expect too much. Artinya tidak ada sistem yang memang bisa mengkoreksi yang sudah terjadi, karena itu udah final. Tapi ada satu jalan sebetulnya. Ketika putusan tata usaha negara yang mencoba menggugat salah satu paslon, itu bisa. Karena kenapa? Pengadilan tata usaha negara itu bisa mengadilin yang namanya seluruh keputusan tata usaha negara, termasuk yang namanya sah atau tidaknya pencalonan itu. Nah, bang, masalah yang sekarang lagi rame itu soal adanya kecurangan dan lain-lain nih bang sekarang. Nah, abang sendiri melihatnya sebenarnya dari hasil pemilu kemarin, pilpres kemarin nih yang diadakan tanggal 14 ini, butuh atau tidak sih berjalan 2 putaran atau hanya cukup 1 putaran ini? Kalau dari segi orang pandangan hukum ya, praktisi hukum kayak saya berpandangan bahwa asal dia berjalan dengan jurdil, jujur dan adil, dan memang masyarakat tidak merasakan ada intimidasi, kemudian pemilihannya itu memang fair, menurut saya mau 1 putaran, 2 putaran, no problem. 1 putaran menurut saya pribadi sebagai orang kebanyakan itu menghemat kas negara jauh lebih banyak. Budget lah ya. Tapi namanya demokrasi itu tidak melihat budget, tapi yang penting jujur dan adil. Nah, kalau dilihat bang kemarin apakah ada kecurangan? Indikasi ada. Ya. Indikasi ada. Cuman cara membuktikannya itu yang agak sulit. Dalam arti begini, 3 hal yang tadi, masif, terstruktur, dan sistematis itu harus diajukan dulu. Bisa curangnya di mana nih? Di pilpres.
ya kamu mesti ajukan itu tim TKN, tim apa yang apa Iya. namanya itu mesti punya bukti yang cukup kuat bahwa paslon pemenang ini dicurangin misalnya apa mencurangi hasil pilpres. Misalnya adanya bansos, adanya apa, cobalah. Karena kenapa? Kita nggak boleh memberitahukan kepada khalayak ramai masyarakat umum, apalagi kita nih ahli hukum, oh itu curang, tapi legalitasnya kita nggak tahu, legal standingnya kita nggak tahu, caranya gimana. Itu namanya kamu membodohi masyarakat umum. Makanya ketika tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kalau memang ada peluang untuk menguji apakah ini ada kecurangan atau tidak, itu diurut dulu dari proses pendaftarannya, proses pemilihannya, pendaftaran ke KPU-nya, kemudian proses pemilunya itu sendiri, kemudian hasil pemilunya itu sendiri. Jadi ada beberapa proses yang harus dilihat. Makanya untuk para tim ses, TKN atau TPN atau apapun itu dari masing-masing paslon yang menyatakan bahwa 02 itu memang apa namanya tidak jujur dan adil, tolong buktiin aja. Ya. Jadi jangan ngomong-ngomong doang kan gitu. Artinya kalau memang kalian ini kan orang hukum, kalau kalian orang hukum itu nggak bisa membuktikan, ya mending diam aja lah. Jangan bikin kisruh di masyarakat. Tapi kalau memang namanya dasar pencalonannya salah satu paslon yang diduga itu namanya Gibran, yang memang ada melanggar etik, itu udah selesai. Tapi itu tidak mengganggu. Betul. Nah, Maksudnya sudah lewat babnya. sudah lewat, karena dia udah ikut proses. Ya. Tapi kalau memang itu mau dianulir, coba tes ke PT UN sana, bisa nggak? Nah, kan gitu. Dia berhak mengadili nggak PT UN ini? Nah, itu dulu. Karena bukan MK kan yang Bukan. bisa menganulir itu kan. Bukan. Gitu kan. Jadi, ya ini yang salah maksudnya. nah, makanya pemahaman dari sistem ketatanegaraan kita tuh jangan sampai masyarakat yang awam hukum ini digiring ke arah yang nggak karu-karuan. Artinya gini loh, kita menangani suatu perkara yang memang dalam artian ini sebuah tonggak demokrasi. Tapi jangan salah kaprah. Ketika ada pemenang demokrasi itu udah menang, ya kita mesti embrace dia, mesti mendukung dia. Karena kenapa? Yang kita harus kawal adalah kepentingan lebih besar. Ya. Kan gitu. Nah, apalagi saya juga di dalam pemilu ini kita melihat ya banyak kemarin yang apa namanya dilaporkan ke Bawaslu dan segala macam, ya kan. Cuman kan hukumannya pemilu itu kan kecil sekali ya, maksudnya ya nggak sia-sia bisa dibilang. iya tuh kalau orang boleh bilang slap in the wrist itu cuman ditepok aja tuh, cuman teguran aja. Makanya menurut saya mungkin kedepannya kalau ada pelanggaran pemilu hukumannya lebih keras. Harus ada. Iya, supaya lebih tegas. Dan Jadi itu harus diatur juga sama undang-undang. nah, undang-undangnya diperbaiki. Makanya kan tergantung para pemainnya ini. Karena kenapa? Lucunya dari 3 paslon ini, kalau disuruh memperbaiki dari apa namanya undang-undang Bawaslu atau undang-undang pemilunya sendiri, pasti nggak mau rigid. Karena kenapa? Takutnya merugikan kepentingan mereka sendiri. Kan begitu. Nah, makanya artinya kalau untuk masyarakat Indonesia jangan terlalu apa namanya kita terbawa ini ya fanatik buta lah. Ya kebetulan saya juga apa namanya jebolan dari 98 ya. Makanya kan aktivis 98 kita juga melihat ini fenomena ini sangat luar biasa. Tapi alhamdulillahnya di tempat saya sendiri di TPS 206 di Duren Sawit dari 280 surat suara yang hadir itu 230. Jadi tingkat partisipasinya cukup tinggi. Alhamdulillah. Berarti kan masyarakat Indonesia cukup antusias lah menghadapi pemilu ini ya. Maksudnya apapun pilihannya itu nggak ada masalah. Karena kenapa? Apapun itu untuk kepentingan kita bersama. Nah, makanya ketika saya juga melihat ada klien saya juga yang namanya Gus Miftah ya. Apa namanya coba diganggu bahwa dia dilaporin untuk apa namanya di akun-akun buzzer bahwa dia bagi-bagi duit apa segala macam. Nah itu kemarin sempat ramai juga itu. Nah itu kalau
saya bilang siapa yang menuduh wajib membuktikan. Hmm. Kalau nggak ada pembuktian ya udah jelas itu fitnah. Hmm. Disitulah yang makanya saya perhatikan di dalam musim kampanye ini terlalu banyak yang aneh-aneh, hoax beredar, entah YouTube lah, entah potongan video lah, entah potongan video kecil-kecil lah. Karena kenapa? Tujuannya cuma satu dan bukan yang lain adalah mendapatkan kursi. Nah, Entah dia kursi menteri atau kursi di DPR, DPRD, atau menjatuhkan whatever. lawan juga berarti Bang. Artinya saing-saingan secara tidak sehat. Hmm. Kalau saya sendiri berapa kali juga ditanya, Bang kenapa nggak mau nyalek? Ya, saya terus terang nggak minat. Saya minatnya ngabdi kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat memang, oh ini Bang, lu mau nggak mau lu mesti duduk di DPR misalnya. Nah, sudah, kita nggak bisa nolak. Cuman kalau kita harus sampai menjual diri, oh, kita harus begini, terus berbohong tiap hari, ya, kita nggak sanggup. Nah, Bang, ini ada isu terbaru yang bilang bahwa klien Abang nih digadang-gadang mendapatkan kursi sebagai Menteri Agama. Nih Abang gimana nih? Waduh, saya sangat-sangat ini ya, berharap betul itu kalau memang ya Abah Agus Miftah ya, klien saya itu bisa jadi Menteri Agama di pemerintahan yang baru. Terus terang saya sangat gembira sekali, sangat mendukung karena beliau ini satu punya etika yang bagus, punya kasarannya silaturahmi yang luar biasa, tata krama, kemudian dia punya adab yang sangat luar biasa kepada orang tua, kepada sesamanya. Nggak pernah dia namanya dihina, marah. Berapa kali ketika dia ini kena isu difitnah makan uang lah apa segala macam, dia dengan santun dan ini dia bilang kalau memang iya coba yang mana, semua ditabayunkan, nggak ada yang dia harus ribut-ribut segala macam. Nah tapi karena memang beliau ini yang menurut saya cukup pilihan ya orangnya ya, maksudnya dari segi karakter walaupun dia lebih muda daripada saya, tapi tingkat kesabarannya tuh jauh tertempa, lebih dewasa begitu. Maksudnya berarti artinya kapabilitas dia sebagai Calon menteri itu ada Bang ya? sangat cukup karena beliau sendiri kan sebagai kepala Ponpes ya, dan untuk kasarannya mondar mandir juga dari malang melintang di Indonesia ini bukan hal yang mudah, mengatur waktu, kemudian dia bertemu dengan banyak orang penting. Artinya beliau ini menurut saya ya insya Allah amanah lah dia kalau memang jadi Menteri Agama. Ya jangan lupa ya Gus ya. Terakhir Bang, pesan Abang kepada masyarakat menjelang hari terakhir suara itu dikeluarkan. Takutnya kan pendukung dari masing-masing itu akan tidak terima dan segala macam. Abang pesannya seperti apa ke masyarakat? Ya, kita harus punya jiwa besar. Ketika kamu melakukan kontestasi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ketika kalah kamu harus berbesar hati ngikutin yang menang. Nah begitu juga yang menang, jangan besar kepala menindas yang kalah. Artinya kita ini punya satu tujuan yang sama, membangun Indonesia. Apapun itu ceritanya, kalau kita memang ada kekurangan satu dua atau orang ini punya satu yang nggak pas, ketika awal gontok-gontokan, kita harus satukan langkah. Sebetulnya mau curang mau enggak itu ada jalurnya. Jangan kita teriak-teriak, rusak-rusakan segala macam untuk membuktikan atau menguji satu dalil yang sebetulnya ada jalurnya untuk dibuktikan. Contoh, kalau memang ada kecurangan, jalurnya MK. Kalau memang ingin dibuktikan bahwa ada satu paslon misalnya Mas Gibran itu nggak pas, coba ke petun, coba tes, diuji. Nah dari situlah kita nggak perlu melakukan sesuatu hal yang anarkis di masyarakat, apalagi kita menggalang sebegitu banyak massa, ya kan, bahwa yang menang ini curang, kita dizolimin gini. Nah, itu janganlah. Kita harus lebih intelektual, lebih berbesar hati, lebih punya
satu pemahaman hukum bahwa sebetulnya inilah cara dewasa untuk berdemokrasi. Yang menang kita dukung, yang jadi pemenang jangan besar kepala, harus merangkul yang kalah. Siap.